Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Profesor Dr. Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan. Saya ingin Bu Salim mempertanyakan tentang pertahanan dan keamanan negara, kemudian tentang penanganan teroris dan konflik antara TNI dan Polri. Yang mana yang Bu Salim pilih, silakan ditanyakan kepada dua kubu yang ada. Saya ingin mulai dengan pengalaman tadi pagi. Saya sebagai joint member Angkatan Laut, karena saya kan dosen tetap di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Ini seminar diadakan oleh Angkatan Laut dan saya diundang. Saya bilang, saya sebenarnya nggak mau datang. Karena pasti yang dibicarakan itu-itu saja. Kenapa itu-itu saja? Karena memang tidak ada respon dari pemerintah. Jadi orang-orang Angkatan Laut dan beberapa diplomat berbicara mengenai betapa terancamnya kita. Karena laut kita itu tidak kita urus dengan baik. Okay. Saya lalu teringat di zaman Bung Karno ada Menko Maritim. Salah satu menterinya adalah Ali Sadikin. Kalau saya tidak salah, baru ada menteri ngurusin laut, itu di zaman Gus Dur kalau nggak salah. Kementerian Kelautan itu, kalau nggak salah. Ya, oke. Nah itu hanya mengurusi, tidak jelas laut itu apa yang diurus. Persisnya apa, tapi yang jelas ikan. Ya, lautan dan ikan. Tadi Pak Fadel tadi saya lihat ya. Beliau pernah jadi menterinya ya kan. Oke, persoalannya adalah pada saat yang sama tidak diurus oleh pemerintah. Ya, yang terjadi adalah kita mengimpor barang-barang yang sebenarnya kita punya ada di laut kita. Jadi adalah ironis, tadi saya berbicara tadi adalah ironis kita menikmati ikan impor, sementara itu tidak jauh dari tempat kita ini kapal-kapal asing mencuri ikan kita. Dan tidak ada yang konkret yang kita lakukan. Ya, banyak hal lagi. Banyak barang-barang isi laut kita dicuri orang, lalu kita impor garam apa segala macam. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah kedua mempelai atau klub ini, klub Jokowi sama Prabowo, apakah anda ini kalau berkuasa punya konsep bagaimana menyelamatkan laut kita, maritim kita, supaya tidak terjadi lelucon? Ini lelucon tragis, lucu. Hebat kita ini. Kita asyik makan ikan yang diimpor, sementara itu ikan kita dicuri orang. Apa kalian, bapak-bapak yang menjadi penguasa kalau dipilih rakyat nanti, ada konsep mengenai ini? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, soal minyak. Di dalam grup Prabowo Hatta, ada orang yang namanya Dr. Kurtubi. Dia lulusan Colorado. Sebelah. Oh iya pokoknya. Maklum. Oke. Kami pernah undang saya sering melihat dia di TV, tapi satu kali kami undang dalam diskusi yang kami adakan di Institut Peradaban. Dia meyakinkan kami bahwa andai kata minyak kita tidak disalahgunakan orang, dan itu penyalahgunaan itu bangsa kita sendiri, sebenarnya kita ini cukup kaya sehingga tidak perlu menderita. Salah satu penderitaan kita karena kita miskin, kita adalah bangsa yang paling besar di dunia mengirim istri kita, gadis kita, ya, ponakan kita menjadi babu di negeri orang. Apakah karena kita pikirkan bahwa kita ini adalah eksportir, mengekspor anak istri kita dan pulang ke negeri kita atau sebagai mayat, atau sebagai orang-orang yang cacat, atau orang yang membawa anak dari perbuatan orang yang mempekerjakan dia. Nah, Kurtubi meyakinkan bahwa seandainya minyak itu bisa dikelola dengan baik, tidak kejadian bahwa kita beli minyak dari Brunei, satu contoh, dan orang Brunei katanya mengatakan, saya sendiri tidak dengar, tapi pejabat tinggi ini bilang kepada saya,
lucu ya dia bilang Indonesia. Kalian beli minyak dari kami tidak kirim ke Indonesia. Kami kirim ke Singapura, di-refine, baru masuk ke Indonesia. Dan dalam proses itu banyak duit yang terboroskan dan jatuh ke tangan orang-orang penting di Indonesia. Nah, saya ingin tanya kepada kedua kelompok, salah satu insya Allah akan menang, apa yang kalian akan lakukan dalam soal ini? Detailnya saya kira Anda lebih tahu. Kalau Anda di grup apa tadi itu Nasdem, ya itu tak ajak saja si siapa namanya Kurtubi tahu semua sampai detail. Okay. Nah, sudah dua. Satu lagi soal militer dan politik. Waktu undang-undang TNI dibikin, saya adalah narasumber yang bolak-balik datang ke DPR waktu itu. Saya mengingatkan DPR waktu itu agar ada satu ayat yang harus dimasukkan. Apa itu? Ada aturan tenggang waktu antara seorang perwira pensiun dan boleh masuk ke dalam public office. Di negeri-negeri modern di mana civilian supremacy ditegakkan, ada aturan itu. Salah satu yang menarik adalah Israel. Sebagian besar politisi Israel itu adalah mantan jenderal. Kalau saya tidak salah, Netanyahu adalah mantan Kopassusnya Israel. Tetapi karena dulu sejarah tentara Israel itu banyak persamaannya dengan tentara Indonesia. Pada awalnya perang kemerdekaan, tetapi setelah merdeka ada satu politisi hebat namanya David Ben Gurion itu bisa menundukkan tentara kepada civilian supremacy dan ada undang-undang yang mengatur sehingga jenderal-jenderal Israel itu harus menunggu 2 tahun setelah pensiun baru masuk public office. Setahu saya di Amerika juga ada aturan itu. Nah, Anda para politisi yang sebagian besar mengalami zaman ketika tentara penguasa politik mendominasi politik Indonesia, dui fungsi namanya waktu itu. Apa rencana Anda supaya lebih menyempurnakan civilian supremacy di Indonesia? Sebab saudara Fadli tadi mengutip sesuatu yang menarik soal korupsi. Kalau Anda taruh laptop dan pintu tidak dibuka, maling akan datang meskipun tidak pernah berniat mencuri. Because you gave them opportunity. Nah, itu adalah paralel dengan keadaan ini. Nah, apa yang kalian akan lakukan? Ini terutama orang yang akan duduk di Komisi 1. Itu aja Bung Karno. Baik, saya mau dijawab oleh Yudi Krisnandi. Siap Pak Karni. Anura. Ya, terima kasih Pak Karni. Sebelum saya menjawab satu dua hal yang ditanyakan oleh Profesor Salim Said, saya ingin mengajak kita untuk tidak terjebak pada pilihan-pilihan semantik dan kosakata. Bisa saja pengertian semantik dan kosakata seperti petugas partai diartikan dari satu sisi merupakan pilihan yang tepat, tapi dari sisi lain dianggap tidak tepat. Tapi yang paling penting adalah pemaknaan. Kami bersyukur dan bangsa Indonesia bersyukur bahwa ada sebuah tradisi baru di dalam proses demokratisasi dan politik di Indonesia, bahwa seorang yang bukan siapa-siapa, bukan juga petinggi partai, bukan pimpinan partai, bukan dilahirkan dari terah pendiri partai, hanya seorang biasa yang memiliki kesempatan untuk mengabdi pada masyarakat, kemudian diberikan kepercayaan untuk tampil dalam pentas nasional. Apapun istilahnya, ini adalah anak zaman. Jadi kalau bisa dikonotasikan dengan kehadiran Pak Jokowi, ya itulah sebuah proses lahirnya seorang anak zaman yang kita hargai. Baik, tolong dijawab ya gitu. Itu penjelasan untuk Nanti ada Pak menanggapi yang tadi. Pak Helmi soal kelautan dan rekan-rekan lain. Kami juga sudah memiliki sebuah pemikiran-pemikiran yang tentu akan menjadi visi daripada calon presiden dan wakil presiden kami. Khususnya tadi yang ditanyakan tentang pembangunan sektor maritim dan kelautan. Kelautan tidak hanya terfokus kepada sumber daya laut seperti ikan saja, tetapi juga sumber daya yang lebih luas dari itu,
transportasi laut, lalu kemudian potensi-potensi laut, kemudian pantai, dan kepulauan. Kita mengetahui bahwa Indonesia kan 3/4 dari luas wilayahnya adalah perairan. Sehingga kami menyadari betul bahwa potensi maritim Indonesia ini perlu dikembangkan. Tidak hanya dari potensi-potensi ekonomi, tetapi juga dari konsepsi pertahanan nasional. Jadi kalau saat ini anggaran pertahanan keamanan itu heavy-nya masih ada di anggaran pertahanan darat, kemudian angkatan laut itu masih yang kedua, disusul oleh angkatan udara, tetapi ke depan pembangunan sektor kemaritiman khususnya di sektor pertahanan ini akan terus ditingkatkan dan setidak-tidaknya bisa lebih seimbang. Karena tantangan-tantangan ke depan ini bagaimana kita juga bisa menjaga potensi-potensi kelautan, kejahatan-kejahatan non-konvensional yang terjadi di wilayah perairan, itu membutuhkan alat-alat pertahanan yang handal di laut. Kami sudah berpikir ke arah itu, dari sisi potensi ekonominya dan juga dari sisi pertahanan. Hal yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah tentang civilian supremacy. Civilian supremacy ini merupakan sebuah ujian sendiri bagi bangsa Indonesia. Dan civilian supremacy ini juga ditunjukkan dengan hadirnya tokoh-tokoh sipil yang bisa diterima oleh bangsa Indonesia, mendapatkan dukungan dari kalangan militer untuk menjadi pimpinan nasional melalui sebuah proses yang demokrasi. Jadi Indonesia sudah membuktikan sejak proses reformasi tahun 1998, kita memiliki presiden sipil, lalu kemudian dilanjutkan oleh presiden sipil lagi, dilanjutkan oleh presiden yang dari kalangan sipil lagi, baru kemudian presiden yang berlatar belakang militer. Tapi dari sebuah proses demokratisasi yang memang berjalan dengan apa adanya. Dari sebuah proses demokrasi dalam sebuah sistem konstitusi di mana militer berada di dalamnya dan menghormati hasilnya. Kalaupun Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari militer, tetapi dari sebuah proses civil society. Kalau sekarang muncul Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, kami tidak melihat itu sebagai bagian dari sebuah latar belakangnya, tetapi bagaimana penerimaan dari masyarakat terhadap kehadirannya sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan bisa diterima oleh TNI. Nah, proses kesadaran secara budaya hasil daripada reformasi TNI sejak 1998 ini sudah sangat kita rasakan, sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun adanya sebuah resistensi seandainya calon presiden kami terpilih pada pemilu yang akan datang, akan ada sebuah tantangan-tantangan atau penentangan-penentangan dari kekuatan-kekuatan militer. Karena militer ini berada dalam sebuah sistem kenegaraan, mereka sudah belajar panjang dalam sejarah Republik ini, sudah memahami demokrasi dan semakin matang. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki kualitas daripada personil militer, memperbaiki kualitas daripada peralatan-peralatan militer. Saya kira poin itu sudah terjawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Profesor Salim Said, yang saya kira ini menjadi bagian penting dari calon presiden kita, Pak Jokowi JK, karena mengingat Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah kepulauan terbesar di Indonesia, di seluruh dunia. Kita memiliki 17.466 pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga dengan Pulau Rote, dengan jumlah penduduk 242, bahkan sekarang mungkin sekitar 249 juta jiwa. Maka karena 2/3 merupakan kawasan perairan laut, kultur yang harus dibangun juga adalah kultur menghadap ke laut. Problemnya adalah Saya kira kultur sudah kita baik ke pertanyaan beliau masih deh. membelakangi laut. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, banyak saya kira yang bisa kita gali, ya, misalnya rumput laut. Rumput laut itu bisa melahirkan 500 produk turunan, baik itu untuk makanan, untuk kesehatan, kosmetik, dan seterusnya. Sementara ini kita belum secara optimal memaksimalkan berbagai macam potensi yang dimiliki. Daerah-daerah kepulauan seperti di Maluku yang hampir 90% merupakan kawasan perairan laut, dan juga di NTT, di Papua, ya, di Sulawesi Tenggara, dan seterusnya.
ini betul-betul harus kita eksplorasi produk unggulan yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut. Maka menjadi komitmen kami untuk menjadikan maritim ataupun wawasan untuk pengembangan perikanan dan kelautan ini merupakan bagian dari eksplorasi kita untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Untuk itu, paradigma yang akan dibangun tentunya adalah apa yang disebut sebagai people follow infrastructure. Kawasan-kawasan di timur yang merupakan kawasan perairan laut, infrastrukturnya masih sangat rendah. Karena apa? Karena seluruhnya masih mengembangkan apa yang disebut sebagai paradigma infrastructure follow people. Masyarakat Jawa yang penduduknya sangat tinggi, kebutuhannya tinggi, terus dibangun infrastruktur. Sementara kawasan timur Indonesia yang kita lihat memiliki potensi kelautan yang tinggi, terus terang infrastrukturnya masih harus banyak dibenahi. Maka ini menjadi PR dan tentunya akan menjadi apa yang menjadi visi dari Pak Jokowi dan Pak Baik, Yusuf Kala. kita rehat sejenak.